cara membuat video pembelajaran animasi dengan cepat dan anti ribet. Nah, kenapa saya bilang anti ribet? Karena hanya dengan satu website, Bapak Ibu tidak usah bingung mengenai desain, ilustrasi, ide, atau bahkan karakter. Semua sudah ada, tinggal pakai, dan tentunya gratis. Begini caranya. Nah, langsung saja yang pertama kita pergi ke browser, kemudian silakan ketikkan seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian berikutnya kita pilih yang ini, langsung www.doraton.com, kita klik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah disuguhkan dengan tampilan awal dashboard dari website Doraton ya. Langsung saja kita fokus di menu sebelah pojok kanan atas, ada sign up dan login. Silakan memilih sign up untuk membuat akun. Kemudian Bapak Ibu, silakan di sini ada dua pilihan, bisa mendaftar menggunakan akun Gmail atau Google dan juga bisa mendaftar dengan akun Facebook. Silakan dipilih. Di sini saya contohkan kita mendaftar menggunakan Gmail saja ya, agar lebih cepat. Kemudian nanti silakan dipilih akun Gmail yang Bapak Ibu guru daftar sekalian. Nah, Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu sudah berhasil untuk masuk dan mendaftar akunnya, nanti akan diarahkan ke halaman awal dashboard dari Doraton ini ya. Ya, di sini ada tampilan yang lebih baru gitu ya. Di Doraton ini kita bisa menggunakan dua versi. Kita membuat sendiri atau tombol create ini, atau kita juga bisa menggunakan template yang sudah ada. Tinggal memilih kategorinya saja. Nah, di sini saya contohkan yang pertama, kita buat dulu dari awal gitu ya. Kita buat dulu dari awal, kita pilih yang create di pojok kiri atas ini. Kemudian nanti ada beberapa pilihan, ada horizontal, vertikal, atau juga bisa import dari PPT Bapak Ibu guru sekalian. Di sini saya contohkan saya menggunakan versi yang horizontal ya. Kita pilih yang create. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah tampilan editing di Doraton. Kalau kita membuat dari awal, maka tampilannya akan putih seperti ini. Kemudian langkah pertama, kita bisa menambahkan background ya. Caranya kita fokus di menu sebelah kiri, kita pilih yang background. Kemudian kita bisa pilih yang ini, animate background. Untuk menampilkan seluruhnya, kita pilih yang all. Kemudian misalkan di sini kategorinya saya mau pilih yang education ya. Nah, di sini ada bermacam-macam background. Misalkan saya pilih yang ini, tinggal klik saja. Nah, maka nanti akan muncul di sini background kita. Berikutnya, kita bisa menambahkan teks. Misalkan kita mau menambahkan teks dengan cara kita pilih di menu sebelah kiri, kita pilih yang teks. Kemudian di sini kita juga bisa membuat secara manual. Di sini ada add title dan juga di sini kalau membuat manual di sini. Atau kita juga bisa menggunakan template yang ada bawaan di Doraton. Misalkan kita pakai yang text combination ini, kita klik yang all, kita menggunakan template text ya. Kemudian untuk optionnya kita pilih yang free saja atau gratis. Kemudian sebelum kita tambahkan teksnya, kita pilih yang kategori editable. Maksudnya adalah nanti teksnya agar bisa diubah atau diedit. Kita pilih yang ingin ditambahkan, misalkan saya mau menambahkan teks ini, saya klik. Oke, jika sudah, kemudian saya klik di ruang kosong dulu. Kemudian untuk mengeditnya saya klik yang tulisannya ini, saya klik. Kemudian silakan mau ditambahkan teks apa, misalkan. Kemudian kita juga bisa memperbesar ukuran fontnya di sini atau langsung saja. Kemudian kita juga bisa mengatur mau rata kanan, misalkan kita pilih yang ini, atau rata tengah gitu ya, bisa. Seperti ini misalkan kita mau buat judulnya dulu. Kemudian kita pergi ke menu sebelah kiri lagi, kita pilih yang skin. Kemudian kita ingin menambahkan slide lagi. Caranya kita bisa klik tombol tambah di sini. Kita add skin. Nah, kemudian
apakah kita ingin tetap menggunakan background ini atau juga kita bisa mengubah backgroundnya. Jika ingin mengubah backgroundnya, kita langsung saja pergi ke menu background, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan background animasi gitu ya. Kita pilih yang di sini kategorinya dynamic. Kemudian saya pilih yang animate background, kita klik all untuk membuka semuanya. Kemudian untuk optionnya saya pilih yang free ya, atau gratis. Nah ini, misalkan ini animasi bergerak ya, bisa langsung klik saja. Nah nanti dia akan langsung muncul di editing kita. Kemudian berikutnya kita tinggal edit teks saja. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan dubbing atau suara kita ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan suaranya untuk lebih menjelaskan materinya kepada siswa, juga bisa. Cara menambahkan suara kita bisa memilih yang ini, sound and subtitle. Kita pilih yang kita klik ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada subtitle atau untuk menambahkan keterangan gitu ya. Atau juga kita bisa menambahkan dubbing di sini. Add dubbing ini menambahkan suara kita ya, kita rekaman suara. Atau juga kita bisa menambahkan background atau background musik menggunakan add soundtrack. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya ingin menambahkan dubbing atau suara saya gitu ya, untuk menjelaskan materinya. Berarti saya pilih yang dubbing ini. Nah di sini ada 3 pilihan. Ada text to speech, kemudian recording, dan yang terakhir adalah upload. Yang pertama ini text to speech, berarti mengubah tulisan menjadi suara ya. Kemudian yang kedua di sini ada recording, berarti dia rekaman, kita rekaman sendiri langsung melalui aplikasi Duratune ini. Kita ngomong kemudian direkam. Kemudian yang terakhir ada upload, berarti ini kita sudah memiliki filenya, tinggal diupload saja di sini gitu. Nah, misalkan saya contohkan di sini text to speech, berarti mengubah tulisan menjadi suara. Kita klik saja, misalkan mau coba ini gitu ya. Tinggal tuliskan saja kata-katanya di sini, misalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa memilih model suaranya, apakah cowok atau cewek atau suara anak-anak. Nah, di sini saya pilih yang suara laki-laki, kemudian saya pilih yang ini Indonesian voice. Saya pilih ini, kemudian saya klik OK. Nah, kemudian jika sudah jadi, kita bisa klik ini add to video untuk menambahkan di video kita. Kemudian coba kita play ya untuk melihat hasilnya. Halo semuanya, apa kabar? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu contohnya. Atau juga misalkan Bapak Ibu ingin rekaman langsung menggunakan suara Bapak Ibu, maka langsung saja pilih yang ini, menu recording. Kemudian kita klik izinkan. Nah, kemudian nanti kita tinggal mengklik saja tombol start. Kemudian kita menjelaskan. Misalkan seperti ini. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Nah, misalkan seperti itu. Kalau sudah, kita bisa klik finish. Kemudian silakan memberikan nama. Kemudian tinggal klik OK. Nah, begitu ya Bapak Ibu, cara menambahkan suara dubbing kita. Kemudian jika sudah, kita bisa klik yang back to canvas. Kita kembali lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita juga bisa menambahkan karakter ya. Misalkan mau menambahkan karakter agar lebih menarik ya. Caranya, kita fokus di menu sebelah kiri. Kita pilih yang karakter. Kemudian di sini kita juga bisa memilih ya berbagai karakter yang ingin kita gunakan. Misalkan saya mau menggunakan ini, karakter yang bisnis. Saya klik all untuk melihat semuanya. Kemudian di sini kita bisa memilih karakter mana yang kita inginkan. Contoh, misalkan saya menggunakan karakter ini. Nah, kita kalau di sini juga bisa memilih gaya atau actionnya ya. Mau seperti apa? Di sini ada berbagai macam action yang bisa dipilih. Misalkan saya memilih gaya yang ini, explain, atau orang yang sedang menjelaskan sesuatu. Saya klik ini, nah, nanti dia akan tampil di sini.
kita bisa atur posisinya, misalkan membalik badan juga bisa. Kita klik yang ini. Nah, kemudian kita sesuaikan besarnya, silakan disesuaikan sendiri. Oke. Kemudian di sini karakternya juga bisa kita ubah untuk gaya atau actionnya ya. Tinggal di sini action, ini ada berbagai macam bentuk action yang bisa kita ubah dan bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada berbagai, tinggal dipilih saja nanti ya. Kemudian coba kita play dulu di sini. Di bawah ini adalah tombol timeline untuk mengatur durasi atau mengatur ini pergerakan dari animasi kita. Kita coba play. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di bawah ini kan karakter kita berada pada ujung slide, yang artinya dia baru muncul ketika slide-nya hampir selesai. Nah, bagaimana cara agar karakternya ini bisa muncul di awal-awal? Ini tinggal kita geser saja. Kita klik pada karakternya, ini kita geser agar dia munculnya di depan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita geser untuk kita lihat hasilnya atau kita play. Coba kita play. Nah, maka dia akan tampil di awal slide. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan ilustrasi ya. Selain karakter, di sini juga disediakan ilustrasi. Jadi apabila nanti membutuhkan ilustrasi, kita pergi ke menu sebelah kiri. Kita pergi ke menu Props. Nah, di sini ada berbagai macam ilustrasi yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini, maka nanti dia akan muncul di sini. Ini tinggal kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan kecilnya, kemudian mau ditempatkan di mana, seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan background atau musik. Dengan cara kita pergi ke menu sebelah kiri, kita pergi ke musik, dan di sini nanti kita akan mengetahui beberapa background musik yang bisa kita gunakan dan kita tambahkan di video animasi kita. Oke, silakan nanti dieksplor sendiri oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan transisi antar slide gitu ya, agar nanti pergerakannya lebih halus. Di sini ada Add Transition, ini kita bisa klik. Di sini ada berbagai macam transisi, tapi saya pilih yang ini, transisi hands atau tangan. Nah, coba kita play ya, hasilnya bagaimana. Kita tombol play yang sebelah sini. Kemudian kita sudah belajar membuat dari awal, dan yang berikutnya kita juga bisa menggunakan dengan template yang sudah jadi. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat video pembelajaran animasi ini dengan menggunakan template yang sudah jadi ya. Jadi tinggal edit saja, misalkan kayak tulisan-tulisannya saja. Dengan cara di sini ada berbagai macam bentuk template yang bisa kita gunakan. Kita tinggal memilih kategorinya saja. Di sini saya pilih yang kategori education, saya pilih. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan tentang slide yang berhubungan dengan pendidikan atau education ya. Silakan bisa dipilih. Di sini saya contohkan, misalkan saya memilih yang ini. Ya, literatur analis. Kita bisa lihat dulu tampilannya seperti apa. Di sini kita bisa play untuk melihat hasilnya dulu. Kalau kita cocok, kita bisa menggunakan. Kemudian jika dirasa cocok, langsung menggunakan, kita pilih yang ini, edit this template. Nah, Bapak Ibu, seperti ini ya tampilan dari template yang baru saja kita pilih. Langsung saja kita melakukan editing. Karena di sini desainnya sudah jadi, kita tinggal editing teksnya saja ya. Jadi sangat cepat. Nah, kita langsung pilih yang teksnya ini. Misalkan kita mau edit apa? Contoh. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah teksnya yang bawah, juga bisa. Langsung saja. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa lanjut ke slide yang kedua. Kita juga bisa melakukan penghapusan slide ya, apabila mungkin slide-nya terlalu banyak atau seperti apa, kita juga bisa menghapus slide-nya. Atau kita nggak mau menggunakan slide ini nih, tinggal dihapus saja di tombol ini. Kita bisa klik hapus.
atau remove. Kemudian berikutnya kita juga bisa mengatur timelinenya ya, di menu sebelah bawah ini. Nah, di sini ini kita bisa menambahkan durasi. Kalau menambahkan durasi slide-nya di tombol plus yang ini untuk menambah durasi setiap slide-nya. Kalau untuk mengurangi durasi slide-nya bisa kita pilih yang tombol minus. Nah, ini di sini mengatur lamanya suatu slide itu berjalan. Kemudian di bawahnya ini ada urutan dari elemen-elemennya ya. Kita mau menampilkan lebih cepat atau juga lebih lambat. Nah, kita bisa menampilkan di sini. Nah, kita bisa mengaturnya di sini. Nah, keuntungan kita menggunakan template yang sudah jadi, di sini dasarnya sudah jadi ya. Kayak misalkan transisinya juga sudah ada, kemudian desain PowerPoint-nya juga sudah jadi, tulisannya sudah jadi. Kita tinggal edit saja tulisan yang mau kita gunakan seperti apa. Sehingga ini bisa lebih menghemat waktu dan Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran animasi dengan cepat dan anti ribet. Kemudian nanti jika sudah jadi, Bapak Ibu bisa langsung melakukan ekspor video dalam bentuk jadi gitu ya. Caranya kita bisa klik yang publish pojok kanan atas ini. Silahkan tunggu dulu, ini masih proses untuk ekspor. Kemudian di sini kita bisa menambahkan judulnya, misalkan. Kemudian kita mau mengekspor dalam bentuk apa? MP4 atau PowerPoint atau PPT gitu ya. Di sini saya mau mengekspor dalam bentuk MP4 saja atau dalam bentuk video. Kemudian di sini kita bisa pilih yang definisinya bisa 720 atau juga 1080. Kemudian jika sudah, kita klik ekspor. Kemudian tunggu dulu proses ekspornya selesai ya. Baru nanti kita bisa mendownload videonya. Kemudian Bapak Ibu, jika sudah selesai, kita bisa langsung mendownload videonya. Kita klik yang tombol ini, download. Kemudian kita coba buka hasilnya ya.